Hai guys, aku Syifa. Aku Bulen. Aku Fanzir. Aku Ata. Aku Alil. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulik Knowledge Management and Innovation pada kantor TVRI Aceh bersama narasumber kami. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti kami. Untuk TVRI Aceh sendiri ya, mungkin lebih tepatnya untuk TVRI sendiri itu ya salah satu media informasi dari negara sendiri dari 1997 untuk TVRI mulai terbangun, yang tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi, lalu melestarikan budaya di dalamnya, dan juga memberikan hiburan yang mendidik gitu ya, dalam bentuk media televisi tentunya. Nah, TVRI Aceh ini adalah salah satu dari banyak TVRI lain di daerah lain yang fungsinya adalah mewujudkan visi tadi gitu. Nah, kita sendiri sudah berdiri, untuk studionya sudah dari 1991, tapi untuk TVRI-nya sendiri, untuk beberapa transmisi penyiaran itu sudah ada dari sebelum itu. Lalu untuk struktur organisasinya sendiri, kita secara umum dapat dibagi. Pertama, kita ada teman-teman yang di manajerial, lalu juga ada teman-teman yang di produksi atau operasional. Jadi teman-teman yang di manajerial ini biasa mengurusi perihal masalah keuangan, manajemen organisasi, SDM, sumber daya manusia, dan surat menyurat. Nah, lalu ada teman-teman yang di produksi dan operasional. Nah, di sini teman-teman itu ada yang di pemberitaan, artinya mereka mengurus keredaksian, bagaimana pencarian informasi. Lalu ada teman-teman yang di program, mereka produksi beberapa mata acara yang di luar daripada berita, juga memolakan atau merumuskan bagaimana siaran kita mau dibentuk, itu teman-teman yang di program. Lalu kita ada juga teman-teman yang di teknis, ini bagian operasional, itu teman-teman yang di teknis ya mengurus masalah teknis peralatan dan pengambilan dan juga penyiarannya. Nah, di teknis sendiri juga ada teman-teman yang di transmisi. Nah, ini teman-teman yang di transmisi ini nggak hanya ada di Banda Aceh ya, nggak hanya di Banda Aceh, juga ada di kabupaten-kabupaten lain. Sebulu Salam, ada di Takengon, lalu juga ada di Lok Sumawe, ya di banyak transmisi kita di kabupaten daerah lain di Aceh. Lalu untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi di banyak daerah di Aceh sendiri, kita saat ini kurang lebih ada sekitar 140 atau 150 pegawai kita. Tentu untuk pentingnya sangat penting ya, dan bagaimana mengelolanya ya di TVRI Aceh sendiri kan tadi juga ada bidangnya masing-masing. Ada teman-teman yang di manajemen, yang di keuangannya, di SDM-nya, juga di manajerialnya, lalu ada teman-teman yang di operasional, pemasaran. Semuanya tentu perlu ditempatkan orang-orang atau sumber daya manusia yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman yang punya background pendidikannya di keuangan atau di akuntansi, maka tentu cocoknya ditempatkan di keuangan atau mungkin di SDM untuk membantu administrasi. Nah, teman-teman yang pakarannya di bidang teknis atau mungkin broadcasting, komunikasi, itu bisa ditempatkan di bidang yang tepat, yaitu adalah berita atau teknis. Nah, untuk yang begitu juga untuk bidang lain, kita pasti akan tempatkan mereka sesuai ekspertis mereka. Nah, dalam perjalanannya, jika memang kita bisa melihat ekspertis mereka di luar itu, kita tentu bisa tempatkan mereka di teman-teman ini di posisi yang lebih tepat lagi. Untuk pengetahuan yang kita miliki, kembali lagi tadi,
secara organisasi kita ada banyak bidangnya, ya tentu pengetahuannya ada yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Antara lain adalah tentang manajemen keuangan untuk yang teman-teman di keuangan, terus manajemen pengelolaan barang untuk teman-teman yang di pengadaan dan pengelola barang, lalu ada teman-teman yang di teknis, di pemerintahan, lalu tentu pengetahuan-pengetahuan mengenai teknis-teknis produksi, mengenai teknis-teknis pengambilan atau pencarian informasi, juga mengenai mungkin secara norma-norma penyampaian informasi dan pengambilan informasi itu bagaimana. Itu adalah beberapa contoh-contoh pengetahuan yang ada di sini. Untuk kepakaran yang dimiliki dan yang akan kita butuhkan, tentu kepakarannya tadi sudah bersangkutan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kepakaran kita tentu ada teman-teman yang di bidang keuangan, pakarannya soal keuangan, di pengadaan barang ya tetap pengadaan barang dan pengelolaannya. Lalu ada teman-teman yang di pemberitaan, pencarian informasi, ya kepakarannya di bidang pencarian informasi dan komunikasi begitu kan. Lalu juga ada teman-teman teknis yang kepakarannya tentu tentang bagaimana pengoperasian peralatan, bagaimana pengambilan gambar yang tepat. Lalu ada teman-teman program, ada teman-teman program sini, ada teman-teman produser, tentu pengetahuannya adalah bagaimana merumuskan suatu materi untuk dapat disampaikan secara efektif. Itu contoh-contoh beberapa kepakarannya begitu kan. Dan yang untuk dibutuhkan ke depannya ya mungkin mengingat pada teknologi yang semakin berkembang, tentu kita secara teknis juga membutuhkan teman-teman yang memiliki pakaran yang tadi juga dan juga memiliki kepakaran pula di bidang penguasaan teknologi untuk menjalankan tanggung jawabnya gitu. Kita kan lembaga penyiaran ya di bidang televisi gitu kan. Jadi media kita itu ya televisi secara terestrial, juga secara MCPC atau secara satelit juga, itu penyebaran kita. Nah, tapi semakin ke depan ini kan, terutama setelah COVID lalu, perkembangan teknologi kan sangat diburu, terutama untuk teknologi internet, juga infrastruktur yang ada. Nah, di sini kan bergeser nih kebiasaan masyarakat yang ada yang sebelumnya notabene informasi dari koran, dari TV. Nah, sekarang kita sudah bisa cari informasi itu ya by handphone, by internet. Yang notabene masyarakat lebih cenderung ke sana, terutama di masyarakat yang sudah ada infrastruktur tersebut. Nah, jadi TVRI ini juga supaya mendukung tadi visinya penyampaian informasi yang berimbang, lalu ada pelestarian budaya di dalamnya dan juga penyampaian hiburan mendidik, tentu kita juga melirik perlunya kita untuk merambah ranah teknologi tersebut. Nah, akhirnya solusinya apa? Yang kami dapatkan adalah kami perlu membuat sebuah media di mana teman-teman ini bisa mengakses share kami, informasi-informasi dari kami melalui perangkat internet tadi ya, seperti handphone ataupun komputer. Nah, bentuknya itu adalah TVRI Click, sebuah aplikasi video on demand gitu ya. Video on demand artinya teman-teman bisa milih di situ, begitu akses internet masuk ke TVRI Click, teman-teman bisa akses banyak channel-channel kita. Ada TVRI World mengenai informasi-informasi internasional, lalu juga ada TVRI nasional sendiri, channel utamanya. Ada juga TVRI dari TVRI daerah, 30 lebih TVRI daerah. Nah, selain itu, kita juga sudah merambah ke ranah-ranah untuk artikel-artikel seperti TVRI News. Nah, ini sudah ke artikel-artikelnya online ya, untuk artikel-artikel online kita juga udah ke sana. Lalu untuk teknologinya tadi kan ini layanan yang belum ada dari sebelumnya. Gimana supaya masyarakat ini tahu bahwa mereka bisa mengakses informasi dari layanan yang kami sediakan tadi, TVRI Click, TVRI News, dan bagaimana caranya ya kami promosiin melalui media-media kami atau kesempatan-kesempatan kami saat turun ke lapangan, saat produksi, kami sampaikan ke masyarakat bahwa ini bisa diakses loh lewat handphone, lewat gawai, langsung aja ke TVRI Click, langsung aja ke TVRI News begitu. Dan juga di mata-mata cara kami sendiri, kami pasti akan mention dari penyiar-penyiar juga atau juga dari beberapa media-media grafis yang ada gitu. Kalau secara eksplisit
terkait dengan TVRI Klik dan beberapa media baru tadi, tentu itu yang kita harapkan adalah tercapainya penyebaran informasi-informasi tadi yang sudah kita produksi sesuai norma-norma jurnalistik tentunya, sampai ke masyarakat secara luas gitu. Dan mengingat bahwa layanan ini kan juga sesuatu yang gratis dan mudah diakses selama infrastrukturnya ada, dan notabene sekarang infrastrukturnya sudah ada semua gitu kan. Dan secara tacitnya sendiri dalam proses produksi informasi dan pengelolaan perangkat sendiri, pasti kami akan melalui proses diskusi dan melewati berbagai permasalahan di dalamnya yang ya tidak terdokumentasikan, tapi proses tersebut perlu begitu, dokumentasi dan juga koordinasi di dalamnya. Jadi secara tacitnya ya, secara yang tidak tersampaikan dan secara prosesnya, kami tentu akan melewati beberapa pertemuan-pertemuan, meeting-meeting sebelum kami memproduksi suatu siaran atau suatu informasi, baik itu sebelumnya, baik itu saat produksinya sendiri ataupun paskanya untuk evaluasi kami, begitu kan. Supaya kedepannya kami juga bisa menyampaikan informasi-informasi lagi, baik secara normatif ataupun secara teknisnya dengan lebih pas lagi dan lebih baik lagi gitu. Oke guys, gitu dulu bincang-bincang kita pada hari ini. See you at the next vlog. Thank you.